Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas costing by product dan joint product. Jadi kita akan membicarakan tentang produk-produk gabungan dan produk sampingan. Serta kita juga akan membicarakan perhitungan biaya terkait produk gabungan dan produk sampingan tersebut. Learning objectives untuk video kali ini ada 3. Yang pertama, kita akan membedakan sebenarnya apa sih yang dinamakan sebagai produk gabungan, apa yang dinamakan sebagai produk sampingan. Kemudian, kita akan melihat perlakuan akuntansi untuk produk sampingan. Dan terakhir, kita akan mengilustrasikan pengalokasian biaya gabungan ke lini-lini produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kita mulai dari learning objectives yang pertama, distinguish by products from joint products. Jadi kita akan bedakan produk sampingan dengan produk gabungan. By product versus joint products. Jadi kalau kita lihat buku teks, kebanyakan buku teks itu memiliki definisi yang kurang lebih sebegini. By products generally used to denote a product of relatively small total value produced simultaneously with a product of greater total value. Jadi kalau kita lihat, by product itu adalah produk yang diprosesnya bareng-bareng dengan produk utama perusahaan, tetapi dia memiliki nilai yang relatif lebih kecil. Nilai moneter, nilai rupiah, nilai dolar yang lebih kecil. Di sisi lain, kemudian kalau kita bicarakan joint product ini kurang lebih adalah product that arise from the simultaneous manufacturing of products and produced from the same process. Jadi, joint product ini adalah produk-produk yang diprosesnya bersamaan. Jadi, bayangkan aja ada satu proses produksi, kemudian dari satu proses produksi yang sama ini kemudian muncul berbagai lini produk atau berbagai tipe produk. Untuk mengilustrasikan lebih lanjut tentang by product atau produk sampingan dengan joint product atau produk gabungan ini, alangkah baiknya kita mulai dari contoh terlebih dahulu. Nah, saya memakai contoh yang sederhana, tetapi sayangnya tidak lagi memakai contoh pisang goreng. Kita cari contoh sederhana lain ya. Nah, jadi gini, kalau kita bicarakan contoh atau contoh by product sama joint product itu kita lihat industrinya terlebih dahulu. Jadi contoh saya, kita lihat industrinya. Di situ adalah pabrik tahu dan tempe. Biaya produksinya membutuhkan 2 juta. Dan untuk bahan bakunya butuh kedelai, terus tentu saja butuh tenaga kerja langsung dan overhead. Nah, apa produk dari pabrik tahu dan tempe? Tentu saja kita akan menjawab, ya tentu saja tahu dan tempe Pak. Tetapi saya yakin ada lagi kok sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi ini. Jadi tahu, tempe, dan satu lagi berupa ampas kedelai. Ampas kedelai. Jadi ini ilustrasi yang nanti kita akan pakai dan ini cukup baik ilustrasinya. Cuma kita lihat istilah-istilah yang perlu kalian ketahui untuk mempelajari chapter ini. Kita mulai dari yang pertama. Joint cost atau biaya gabungan. Kalau kita lihat di situ ada biaya produksi 2 juta untuk keseluruhan proses produksi. Untuk memproses tahu, tempe, ampas ya semuanya itu butuh 2 juta. Inilah yang kita namakan sebagai joint cost atau biaya gabungan. Biaya untuk memproduksi beberapa produk secara bersamaan. Yang kedua, istilah yang kemudian perlu diketahui dan nanti khususnya ketika kita bicarakan alokasi biaya gabungan adalah istilah yang bernama split off point. Ini adalah titik output yang menjadi awal beberapa produk dihasilkan. Jadi kalau kita lihat di sini, sesaat setelah kemudian proses produksi, maka dia pecah menjadi beberapa lini produk, menjadi tahu, tempe, dan ampas. Disinilah kemudian kita kenal istilah split off. Sesaat setelah diproses produksi, dia langsung pecah menjadi beberapa lini produk, dan inilah yang kita namakan sebagai split off point. Berikutnya adalah joint product. Nah, menurut saya joint product ini adalah ya yang dihasilkan apa saja. Produk-produk yang dihasilkan dari proses produksi yang sama. Sehingga kalau kita lihat di situ ada tahu, ada tempe, dan tentu saja ada ampas. Loh, kalau begitu by product sama joint product itu apa? Nah, menurut saya, selanjutnya, tahu dan tempe ini menurut saya itulah yang dinamakan sebagai main joint product, produk utama, produk dengan nilai moneter yang signifikan. Di sisi lain, kalau kita lihat ampas, itu kan nilainya tidak seberapa.
alhamdulillah kalau terjual begitu ya. Nah, ampas inilah yang kemudian kita sebut sebagai byproduct. Produk dengan nilai moneter yang tidak signifikan atau tidak sebanding dibandingkan produk utama nilainya. Jadi kalau kita ngomong ya ibarat ampas atau sisa produksi. Jadi cara mencari contohnya gampang saja, kalian bayangkan industrinya, oke, ini adalah produk-produk utamanya, baru kemudian cara mencari byproductnya adalah mungkin dengan melihat ini residunya apa, ini sisa produksinya apa. Itu adalah cara yang terbaik. Saya contohkan satu lagi. Nah, di situ ada pabrik gula. Saya sayangnya tidak merubah biaya produksi atau biaya gabungannya 2 juta di situ. Jadi bahan bakunya tebu dan seterusnya. Yang kita dapatkan dari proses produksi yang sama mungkin gula dan juga tetes. Dan sisa produksinya yang kita bisa ibaratkan sebagai byproduct itu berupa ampas tebu. Mudah-mudahan ilustrasi tadi membantu kamu untuk membedakan, oh ini byproduct, oh ini main joint product. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke learning objective yang kedua, yaitu assign cost to byproducts by different method. Jadi kita akan melihat perlakuan akuntansi untuk produk sampingan. Jadi kita akan melihat akuntansi untuk joint cost atau untuk biaya gabungan. Bagaimana perlakuan akuntansi? Maka tergantung sekali dengan asumsi yang dipilih oleh perusahaan. Persepsi mereka tentang byproduct yang mereka miliki. Kalau kita lihat, di sana ada dua asumsi atau dua pilihan yang bisa dipilih oleh perusahaan. Asumsi yang pertama, apabila perusahaan melihat, mempersepsikan byproduct ini tidak terlalu bernilai, harganya sangat-sangat rendah, maka kemungkinan mereka akan memilih asumsi yang pertama. Perusahaan dengan asumsi ini hanya mengakui pendapatan kotor saja. Maksudnya pendapatan kotor itu adalah ya terjual berapa itu yang diakui. Tidak diakui nilai bersihnya, tidak dikurangi dengan harga pokok untuk byproduct tersebut. Di sisi lain, kalau kemudian perusahaan menganggap byproduct ini punya nilai yang cukup baik, begitu ya, walaupun tidak setinggi joint product atau main joint product, maka kemungkinan mereka akan memilih asumsi yang kedua, di mana perusahaan mengakui pendapatan bersihnya. Jadi byproduct-nya ada nilai penjualannya berapa, dikurangi dengan harga pokok khusus untuk byproduct tersebut. Ini yang mereka bisa pilih. Jadi kita contohkan saja cara sederhana. Jadi di situ kalau kita lihat pabrik tahu ada tahu, tempe, dan ampas. Karena perusahaan ini bila saja memilih asumsi yang pertama, maka tahu ada pendapatan bersihnya. Jadi diakui pendapatan bersihnya. Penjualannya berapa, dikurangi harga pokok untuk tahu. Tempe juga begitu. Ada penjualan tempe dan dikurangi harga pokok tempe. Tetapi di sisi lain, karena ampas ini dianggap tidak bernilai, maka apabila dia terjual, nilainya hanya akan menjadi penambah pendapatan main product. Jadi pendapatan tahu tempenya dinaikkan, sumbangan dari si ampas. Atau menjadi pengurang biayanya, pengurang harga pokoknya tadi. Dan tidak ada pendapatan bersih ampas. Ampas ya sudah diakui kotornya berapa, dan ini menjadi penyumbang pendapatan tahu tempe atau pengurang biayanya. Karena yang dipilih oleh perusahaan seperti ini, maka ketika kita bicarakan joint cost, dengan asumsi ini, joint cost hanya akan dialokasikan ke tahu dan tempe saja. Si ampas kan tidak dihitung pendapatan bersihnya, sehingga ya sudah kotornya saja. Penjualan berapa dia laku ya sudah, sehingga biaya gabungannya hanya akan dialokasikan ke tahu dan tempe. Kalau memakai asumsi ini. Kita lihat kemudian kalau asumsi yang kedua seperti apa. Saya memakai contoh yang lain. Di situ ada pengolahan kayu. Produknya kayu lapis, triplex, dan serbuk. Nah, mungkin aja perusahaan ini menganggap serbuk ini lumayan loh nilainya. Kita bisa jual ke perusahaan-perusahaan yang bikin yang namanya particle board. Particle board ini adalah komponen yang penting untuk furniture dengan merek let's say Olympic, IKEA, terus apalagi ya saya agak sedikit lupa. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi karena ini dianggap cukup bernilai bagi mereka,
Kalau kita lihat kayu lapis tentu saja karena ini joint product, main joint product, maka diakui pendapatan bersihnya, penjualannya ada, harga pokok untuk kayu juga ada. Triplex juga begitu. Pendapatan bersihnya, penjualan, kurangnya harga pokok langsung. Tapi karena serbuknya dianggap bernilai, juga diperlakukan sama. Ada pendapatan bersihnya juga. Nah, kalau ini yang dipilih, maka dengan asumsi ini, joint cost-nya tidak hanya dialokasikan ke kayu lapis dan triplex saja, tapi si serbuk juga kemudian akan mendapat alokasi. Jadi, let's say kemudian kalau pakai asumsi yang pertama, biaya produk gabungannya let's say 2 juta tadi ya. Kalau asumsi yang pertama 2 juta ini ya akan dibagi ke tahu, kamu dapat 1 juta, let's say tempe 1 juta. Nah, ini kalau pakai asumsi yang pertama. Tapi kalau pakai asumsi yang kedua, katakan aja 2 juta gitu ya, maka tahunya let's say 1 juta, 1 juta, terus tempenya mungkin 900.000 dan serbuk dapat bagian juga alokasi biaya sebesar 100.000. Jadi kurang lebih seperti itu ilustrasi sederhananya. Nah, tentu saja begini. Kalau kita lihat, seumpama ada dari kamu yang bertanya, Pak, ini kan tahu, di situ ada ampas, bisa nggak sih Pak, ampas itu dianggap bernilai bagi perusahaan, ampas kedelai? Oh iya, ini tergantung pada bagaimana perusahaan itu mempersepsikan by product mereka. Jadi pabrik tahu, kalau mereka menganggap, oh ampasnya ini bisa saya ulah kembali jadi tahu menjes ya, ya sudah, mereka mungkin akan memakai asumsi yang kedua. Begitu juga kemudian mungkin ada juga pabrik kayu yang menganggap serbuknya itu tidak bernilai, sehingga mereka akan mengakui pendapatan kotor. Jadi ini tergantung pada persepsi yang dimiliki oleh perusahaan dan pilihan yang ya mereka pilih yang mana dari dua asumsi ini. Kita akan melihat ilustrasi perlakuan akuntansi by product. Jadi ini tergantung pada asumsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lihat asumsi yang pertama dulu, di mana perusahaan tidak mengakui pendapatan bersihnya, yang diakui adalah pendapatan kotornya terkait by product. Oke, kita lihat ilustrasi sederhananya. Di situ ada pabrik tahu tempe, di mana total biaya produksi, dan ini biaya gabungannya adalah 7.000. Sedangkan produk utamanya tentu saja ada tahu, ada tempe. Dan di sini kalau kita lihat kita diberikan pendapatan 6.000 untuk tahu dan tempe juga 6.000 supaya mudah ya. Produk sampingan ampas kedelai itu karena dia berasumsi, perusahaan ini berasumsi oke, ini tidak terlalu bernilai sehingga mereka hanya mengakui pendapatan nilai jualnya saja di 1.000. Nah, kalau mengakuinya sebagai pendapatan kotor, maka kita punya tetap aja ada beberapa alternatif, ada 4 alternatif nanti. Alternatif yang pertama adalah mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain. Jadi yang diakui yang apa? Ya yang 1.000 ini. Jadi kita akan fokus ke nilai 1.000 ini. Karena ini adalah pendapatan kotornya. Jadi kalau kita menggunakan alternatif yang pertama, mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain, maka dia akan diakui di sini. Nah, kita lihat di sini ada angka 1.000. Jadi kita lihat 1.000-nya tentu saja dari sini. Sedangkan kalau kita lihat lebih lanjut, di sini ada keterangan untuk memudahkan ya, karena kita belum bicarakan tentang alokasi biaya gabungan, 7.500 biaya gabungannya ini dialokasikan sama rata ke tahu 3,5, ke tempe 3,5. Oke, disamaratakan saja. Oke, ini ilustrasi sederhana apabila perusahaan mengakui pendapatan kotor dan mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain. Selain mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain, alternatif lainnya adalah mengakuinya sebagai tambahan penjualan produk utama mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, alih-alih 6.000 seperti di alternatif A, di sini penjualan tahu tempenya jadi 6,5. Kenapa? Karena di sini dia mendapat tambahan dari ampas kedelai, dari penjualan ampas kedelai tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, nah dia bertambah, menambahnya di sana. Cuma kalau kita lihat alternatif-alternatif yang ada dari tadi itu sebenarnya laba bersihnya ya tetap di 4.000, tidak akan berubah. Ini permasalahannya tentang menempatkan saja. 1.000 rupiah yang didapatkan dari penjualan kotor
ampas kedelai ini mau ditaruh di mana? Kalau yang pertama ditaruh di pendapatan lain-lain, kalau yang kedua dianggap sebagai tambahan pendapatan. Alternatif yang C adalah mengakuinya sebagai pengurang biaya, pengurang harga pokok penjualan khususnya. Jadi kalau kita lihat di sini, mestinya kalau kita lihat sebelahnya saja, mestinya itu 3,5, tapi di alternatif yang ini harga pokok penjualannya untuk tahu tempe menjadi 3.000. Kenapa? Ya karena 1.000-nya itu dianggap sebagai pengurang biaya dari produk utama. Terakhir, alternatif yang lain adalah mengakuinya sebagai pengurang biaya produksi. Nah, ini yang berkurang adalah biaya produksi. Jadi, tolong bayangkan kembali aliran biayanya, sehingga yang berkurang adalah work in process atau barang dalam prosesnya. Kalaupun ini sudah dikurangi, maka otomatis nanti pada akhirnya juga akan mengalir juga ke harga pokok penjualan. Jadi, antara D dengan E ini sebenarnya kurang lebih nanti laporan laba ruginya akan sama. Cuma kalau yang D ini yang diakui, yang berkurang itu sebenarnya lebih ke dalam lagi, di work in process-nya dia berkurang, sehingga nanti akan bermuara juga ke pengurangan harga pokok penjualan. Ini kalau kita menggunakan asumsi yang pertama. Kita akan lihat kalau perusahaan menggunakan asumsi yang kedua. Oke, kita lihat kalau kemudian perusahaan melihat bahwa buy produk saya cukup bernilai, walaupun tidak seberapa. Maka kalau seperti ini, kalau kita lihat tadi kita punya biaya gabungan 7.000, maka 7.000 ini juga harus dialokasikan ke ampas kedelai juga. Jadi tahu dapat bagian, tempe dapat bagian, ampas kedelai juga nanti akan dapat bagian. Untuk yang lain sih kurang lebih sama. Jadi bagaimana kemudian? Ya lagi-lagi karena kita belum membicarakan tentang alokasi biaya gabungan, maka kita ibaratkan saja. Nah, contoh aja di situ kalau kita lihat dari 7.000 ini, nah si tahu dapat bagian 3.250, tempe juga sama karena sama-sama produk utama bilang saja. Sedangkan si ampas beda dengan yang tadi, si ampas sekarang sudah juga dapat alokasi biaya gabungan. Jadi 7.000 ini juga ini adalah akhir dari video pertama. Video bagian kedua akan lebih berfokus pada pengalokasian biaya gabungan.